Anda di Bali orang Hindu, mereka yang melakukan budaya itu jangan Anda usil, hormati. Di agama kita mungkin maksiat, mungkin dosa, tapi di agama mereka mungkin nilainya ibadah. Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari hamba Allah bintu Abdullah Gazim Ali Surati dari Denpasar, Bali ya. Masya Allah. Pertanyaannya adalah ya Habib, apa yang akan terjadi jika agama tidak sejalan dengan budaya? Masya Allah. Hamba Allah dari Bali ini bintu Abdullah, kemarin kita sempat berkunjung ke rumahnya di Bali. Masya Allah, beliau salah satu jamaah dari Al-Ustadz Al-Hajj Nur Khalis. Luar biasa, suami istri senang baca ratib. Kita masuk ke rumahnya, yang kita dengar bacaan ratibul haddad. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati rumah tangganya. Amin. Allah berikan anak-anaknya dan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Dan Allah istiqomahkan saudara-saudara kita di Bali. Ternyata Masya Allah, Ratibul Haddad dan Habib Abdullah Haddad di Khali di Bali. Luar biasa. Habib Abdullah Haddad di Hadramaut, khalnya dibuat di Bali. Ini beruntung mereka ya, alhamdulillah. Tentang pertanyaannya, jika agama tidak sejalan dengan budaya, gini, budaya itu ada tempatnya. Selama budaya tidak melanggar syariah, maka silahkan. Silahkan. Untuk kita ya, untuk muslimin, budaya apapun tidak melanggar syariah, fadhal, silahkan. Apakah perlu kita lakukan? Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu manfaat enggak untuk agama kita. Nah, untuk awam, jangan kita melakukan semua budaya. Jangan, kita tidak melarang, tapi juga tidak perlu kita lakukan semuanya. Selama ada manfaat, monggo. Kalau budaya Anda jadikan media dakwah, itu afdal, selama dalam tanda kutip tidak melanggar syariah untuk kita. Tapi kalau Anda di Bali, kemudian budayanya budaya masyarakat Bali yang dengan Hindunya, orang Hindu dengan budaya Hindu, ada apa kita usil? Biarin. Dia mau naruh sesajen di rumahnya, sesajen di pabriknya, sesajen di jalan. Ini agama mereka. Dan ini negeri masyarakatnya banyak yang Hindu. Apalagi kalau kita gharib, kita orang asing datang ke sana. Dikatakan oleh orang Arab, ya gharib, ga adib. Hei orang yang asing, sopan. Anda harus lebih sopan, Anda orang asing. Artinya kalau mereka mengadakan sesuatu acara budaya mereka, jangan kita usil. Hormati budaya orang. Karena agama kita menyuruh kita menghormati agama seseorang. Walaupun dia nyembah berhala, nyembah batu, nyembah apapun. Lakum dinukum waliyadin. Apalagi hanya budaya. Agama mereka kita disuruh hormat. Jangan mencaci Tuhan mereka. Nanti mereka mencaci Tuhan kita. Larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rombongan Nasara datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan datang waktu sholat, waktu sembahyang agama mereka, mereka sholat di masjid Nabi Muhammad di pojok, sholat dengan agama mereka di masjid Nabi, dan Nabi membiarkan, nggak melarang. Ini agama Islam luar biasa. Tapi kalau kita ikut budaya daerah itu, kita lihat melanggar syariat enggak budaya ini? Oh, naruh sesuatu di sini di Bali itu, naruh di kepala di dahinya itu ujung sini ada beras. Beras ini laki perempuan. Kalau udah sholat itu, kalau sembahyang mereka taruh di sini 3-4 biji gitu, nggak tahu gimana, nggak bisa nempel itu. Anda mau niru itu sebagai bentuk
Kalau itu ibadah enggak di agama kita? Itu mengandung unsur ibadah enggak? Kalau enggak ada unsur ibadah, cuma asik-asikan aja, naruh beras di sini, siapa yang melarang? Gitu loh. Tapi kalau ada unsur ibadah, penyembahan, kemudian enggak ada unsur penyembahan, tidak haram, apakah perlu kita lakukan? Boleh kita lakukan. Tapi apa perlu kita lakukan? Kita lihat ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya, mau apa kita lakukan? Nah, paham ya? Jangan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Orang Islam itu menjadi baik Islamnya ketika meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Sekali lagi, tapi kalau budaya orang non muslim, orang kafir, Anda dibalik orang Hindu, mereka yang melakukan budaya itu jangan Anda usil, hormati. Jangan sampai kesan kayak dulu ada sesajen yang ditendang, akhirnya timbul masalah besar. Itu ibadah. Di agama kita mungkin maksiat, mungkin dosa, tapi di agama mereka mungkin nilainya ibadah. Hormati agama seseorang, hormati budaya seseorang. Anda mau melakukan budaya itu, Anda lihat di agama kita haram enggak? Kalau haram ya jangan. Kalau enggak haram ya silakan. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.